Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang kajian preferensi masyarakat dalam menggunakan LRT di Jabodebek. Langsung saja, pembangunan LRT di Jabodebek merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di wilayah Jabodetabek. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi masyarakat dalam menggunakan LRT Jabodebek, khususnya terkait dengan fasilitas intermoda dan tarif. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau bagi masyarakat. Pembangunan LRT Jabodebek. Ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap 1, pembangunan tahap pertama, LRT Jabodebek akan membangun rute Bekasi Timur sampai Cawang, Kuningan sampai ke Duku Atas, dan Cibubur ke Cawang. Jalur dan stasiun LRT akan menggunakan jalur tepi jalan tol yang telah mendapatkan izin prinsip. Tahap selanjutnya, rencana pengembangan LRT Jabodebek selanjutnya akan menghubungkan wilayah-wilayah lain di Jabodetabek, sehingga dapat menjadi solusi transportasi yang terintegrasi bagi masyarakat. Selanjutnya adalah investasi besar. Pembangunan LRT Jabodebek membutuhkan investasi yang sangat besar. Hingga saat ini perhitungannya mencapai Rp2.745 triliun. Hal ini akan berdampak pada tingginya biaya operasional dan pemeliharaan, serta tarif tiket yang harus ditanggung oleh penumpang. Preferensi masyarakat terhadap LRT Jabodebek. Yang pertama, minat beralih ke LRT. Hasil survei menunjukkan 34,57% responden akan beralih menggunakan LRT Jabodetabek. Sehingga, sementara itu 32,10% menjawab tidak beralih, dan 33,33% masih ragu-ragu atau abu-abu. Hal ini dikarenakan lokasi tempat kerja dan tinggal yang jauh dari stasiun LRT. Yang kedua, pentingnya fasilitas intermoda. Sebanyak 76,11% responden menganggap fasilitas park dan ride di stasiun sangat penting, sementara 79,65% menganggap fasilitas perpindahan antar moda juga sangat penting. Kemudian akses dan integrasi moda transportasi menjadi kunci keberhasilan LRT Jabodebek. Yang terakhir, tarif yang terjangkau. Hanya 27,63% responden yang bersedia membayar tarif LRT sebesar Rp20.000. Sementara 72,37% menyatakan tidak bersedia. Mayoritas responden mengharapkan tarif di bawah Rp10.000 agar terjangkau bagi masyarakat. Analisis tarif LRT Jabodebek. Yang pertama, kemampuan membayar. Hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat berpenghasilan di bawah 10 juta per bulan. Mereka hanya mampu mengalokasikan 10% dari penghasilannya untuk biaya transportasi. Yang kedua, tarif rencana operator. Operator LRT Jabodebek menghitung tarif sebesar Rp20.000 per penumpang. Namun, tarif tersebut hanya mampu dibayar oleh 27,63% responden saja. Yang terakhir, tarif yang terjangkau. Berdasarkan kemampuan masyarakat, tarif yang terjangkau adalah di bawah Rp10.000 per penumpang. Selisih tarif ini harus ditanggung oleh pemerintah melalui skema subsidi. Skema subsidi tarif LRT Jabodebek. Selisih tarif. Tarif yang mungkin ditentukan pemerintah adalah Rp5.700 per penumpang. Sementara perhitungan operator adalah Rp20.000 per penumpang. Selisih tarif yaitu Rp14.300 harus ditanggung pemerintah. Analisis biaya operasional. Pemerintah dapat mengaudit biaya operasional kendaraan yang dikeluarkan operator, lalu memberikan subsidi kepada komponen biaya tetap seperti bahan bakar dan listrik. Kewajiban pelayanan publik. Sesuai undang-undang perkeretaapian, pemerintah wajib memberikan kewajiban pelayanan publik atau PSO untuk angkutan kereta api kelas ekonomi termasuk LRT Jabodebek. Skema perpindahan intermoda. Rambu petunjuk.
Rambu petunjuk yang jelas dan mudah dipahami masyarakat sangat penting untuk memudahkan perpindahan antar moda. Konektivitas, jarak moda tidak boleh terlalu jauh. Perlu disediakan fasilitas seperti kanopi, travelator, atau lift untuk menjaga kenyamanan penumpang. Integrasi jadwal. Kapasitas jadwal keberangkatan antar moda transportasi sangat penting agar pemindahan berjalan lancar. Sistem tiket terpadu. Sistem e-tiket atau online tiket yang terintegrasi akan mempermudah dan mempercepat proses pemindahan antar moda. Fasilitas park and ride. Ketersediaan lahan. Lahan parkir yang memadai di stasiun LRT harus direncanakan dengan baik untuk mengakomodasi kebutuhan hingga 15-20 tahun ke depan. Kemudahan akses. Lokasi park and ride harus mudah diakses dan dekat dengan stasiun LRT tersebut agar penumpang merasa nyaman. Yang ketiga, tarif terjangkau. Tarif parkir di fasilitas park and ride harus terjangkau bagi masyarakat agar mendorong penggunaan LRT tersebut. Peran pemerintah. Fasilitas intermoda. Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan kehandalan fasilitas perpindahan antar moda di stasiun LRT. Subsidi tarif. Pemerintah perlu untuk memberikan subsidi untuk menutupi selisih tarif yang tidak terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, kewajiban pelayanan publik. Pemerintah wajib memberikan kewajiban pelayanan publik PSO untuk menjaga keterjangkauan tarif LRT. Yang terakhir adalah audit biaya operasional. Pemerintah dapat mengaudit biaya operasional yang dikeluarkan operator agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah fasilitas intermoda penting. Fasilitas park and ride dapat perpindahan dan perpindahan antar moda di stasiun LRT Jabodebek menjadi faktor penting untuk mempengaruhi minat masyarakat untuk beralih menggunakan LRT. Yang kedua, tarif harus terjangkau. Tarif LRT di Jabodebek yang terjangkau bagi masyarakat yaitu di bawah 10.000 per penumpang. Menjadi kunci keberhasilan pengoperasian LRT. Dan yang terakhir, peran pemerintah sangat krusial. Peran pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas intermoda, memberikan subsidi tarif, dan mengaudit biaya operasional agar LRT Jabodebek dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.